Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak dan Kak Sima. Apa kabar? Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Kemarin Bu Fitri sudah menanyakan beberapa soal yang menurut anak-anak kesulitan untuk mengerjakan. Ini yang pertama adalah nomor 4, ya kan? Kemarin ada yang Bu nomor 4, saya masih bingung. Oke, perhatikan baik-baik. 5, 9 per 12 dikurangi 1, 3 per 8 sama dengan gamma. Y di sini bukan dibacanya Y ya, tapi ini adalah gamma. Nilai gamma adalah titik-titik. Benar ya, untuk soal nomor 4 ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. 5, 9 per 12 dikurangi 1, 3 per 8 sama dengan gamma. Nilai Y-nya adalah, ya gampang, tinggal kita memisahkan antara yang pecahan dengan bilangan bulat. Berarti 5 dikurangi 1 yang besar. Lihat. Nah, ya kan? 5 dikurangi 1. Jangan lupa di dalam kurung ditambah. Kemudian di sini ada pecahannya berapa? 9 per 12. Tandanya apa? Dikurangi apa ditambah? Dikurangi. Mengapa? Karena ini kan tandanya dikurangi. Dikurangi 3 per 8 sama dengan tanda gamma. Sudah? Kemudian 5 dikurangi berapa? 5 dikurangi 1 berapa di sini? Ditambah. Sekarang pecahannya, menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Mudah dengan cara menggunakan KPK. Kemarin ada di video yang satunya lagi, Bu Fitri sudah memberikan cara mencari KPK 12 dan 8. Ini sangat mudah. Oh, ini aja. Warnanya dibedakan aja ya. Baik, 12 dan 8. Penyebutnya lihat, 12 dan 8 ya. Sama-sama dibagi berapa? Karena ini genap dengan genap. Bilangan genap 12 itu bilangan genap, ini bilangan genap. Ingat bilangan prima. Bilangan prima yang genap adalah 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 8 dibagi 2, 4. Dibagi berapa lagi? Karena ini genap tetap dibagi 2. Berapa? 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Dibagi lagi karena belum menghasilkan sisa 1. Maka dibagi berapa? 2 lagi boleh, 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka turunkan angka 3-nya. Kan tidak bisa, maka turunkan. Nah, 2 dibagi 2 berapa? 1. Dibagi, ini sama-sama sudah 1, tapi yang di sini belum. Maka dibagi berapa lagi? 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 bisa? Tidak, maka satunya turunkan. Nah, KPK-nya sudah ketemu, sudah berapa? KPK sama dengan, ya ini yang samping. 2 dikali 2 dikali 2 kali 3. Hasilnya berapa? 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3 berapa? 24. Maka KPK-nya 24. Nah, sekarang pengerjaan di sini. Per 24. Dikurangi. Nah, penyebutnya sudah sama semua. Sama-sama 24. 12 ke 24 yang di sini itu dikali berapa? Caranya mudah ketika kamu melihat di sini. Caranya bagaimana? Dengan kita melihat angka yang bukan, ya, yang tidak bisa membagi bilangan itu. Dari jalan sini nih, bentar, dari sini, ya, yang tidak bisa membagi angka 12 yang mana yang ini? Ada penurunan di angka 3. Kita tarik, berarti berapa? 2. Berarti di sini 12 ke 2 dikali 2. Yang atas pun dikali 2. Hasilnya berapa? 18. Mengapa? 9 dikali 2 adalah 18. Sekarang kita lihat yang ini, yang 8. Lihat yang 8. Nah, apakah ada penurunan yang tidak bisa dibagi? Ada yang mana? Yang ini kan?
Nah, tarik ke sini. Angka berapa? 3. Maaf. Angka berapa ini? 3 kan? Nah, di sini. Dikali berapa berarti tadi? Kali ini. Tarik 3. Maka yang atas pun dikali 3. 3 dikali 3 berapa? 9. Jika sudah, maka akan dapat jawabannya. Di sini tadi hasilnya berapa? Ditambah pecahannya. Nah, 18 dikurangi 9 berapa? Tulis di sini. Kemudian akan mendapatkan hasil. Nah, hasil gamanya. Berarti gamanya sudah selesai. Mudah kan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ditanyakan oleh beberapa temanmu nomor 5. Beta dikurangi 2, 2 per 5 sama dengan 6, 7 per 30. Nilai beta adalah ini. Dibacanya beta. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Yang dicarikan beta, maka beta sama dengan, ya, sama dengan, setelah sama dengan di sini tanda angka berapa? 6, 7 per 30. Sudah? Nah, sekarang anak-anak melihat angka setelah betanya. Ini. Ya kan? Jika, ingat ya, jika pindah tempat setelah sama dengan, kalau di sini kan sebelum sama dengan. Nah, jika bilangan ini pindah tempat setelah sama dengan, maka akan berubah tandanya menjadi tambah. Ingat baik-baik. Jika pindah tempat, ini kan ada sama dengan. Nah, di sini kan ada sama dengan nih. Nah, jika pindah tempat dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, maka tanda penjumlahan atau pengurangan atau perkalian nanti atau pembagian, tandanya itu akan berubah setelah pindah. Contoh misalnya ya, di sini tandanya tambah. Kalau pindah tempat, maka tandanya akan berubah menjadi pengurangan. Sama dengan, setelah sama dengan atau sebelum sama dengan. Maka ini jadi ditambah tandanya. Lawannya dikurangi kan ditambah. Ditambah 2 per 5. Sampai sini paham? Nah, setelah itu bagaimana? Sama dengan dikeluarkan dulu bilangan bulatnya berapa? 6 ditambah 2. Dalam kurung ditambah dalam kurung lagi. Pecahannya berapa? 7 per 30 ditambah 2 per 5. Apakah sudah selesai? Belum. Sekarang lihat 6 ditambah 2 berapa? Tuliskan di sininya. Ditambah, sekarang kita masuk ke pecahan. Cari apanya di pecahan? Menyamakan penyebutnya dengan cara apa? K, P, K, 30 dan 5. Sama-sama dibagi berapa? 30 dan 5. Dibagi 5. Boleh. 30 dibagi 5 berapa? 6. 5 dibagi 5, 1. Apakah sudah selesai? Belum. Karena hasil akhirnya harus sama-sama 1. Dibagi lagi berapa? Karena ini genap, maka dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 1 dibagi 2 bisa? Tidak. Maka turunkan angka satunya. Dibagi berapa lagi? Karena ini belum hasilnya 1, maka dibagi 3. Ingat yang di pembagian di sini harus bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang tidak dapat dibagi kecuali bilangan itu sendiri. Seperti 2, 3, 5, 7, 11.
Perhatikan video Bu Fitri yang kemarin. Itu ada penjelasannya. 3 dibagi 3 berapa? 1. 1 dibagi 3 bisa? Tidak. Maka turunkan 1. Sudah, maka KPK-nya berapa? KPK-nya sama dengan berapa? Ya yang ini namanya KPK-nya. Hitung. 5 dikali 2 berapa? 10. 10 kali 3, 30. Maka yang di bawah sendiri, yang di bawah ini adalah 30. Sampai sini paham 30? Paham. Berarti sekarang lihat, yang atas di sini, penyebut atas, itu 30. Yang di sini 30. Dilihat yang bagian sini. Nih, apakah ada penurunan? Tidak ada. Jika tidak ada penurunan, maka tetap angka atasnya, pembilangnya tetap. Kan berarti dikali 1. 1 dikali 7, 7. Sekarang kita lihat yang angka 5. 5 ke 30. Apakah kita harus berpikir tidak cukup dilihat dari sini? Mana angka yang ada penurunannya? Ini kan? Ini 1, ini 2. Diturunkan semua. Tarik ke sini. Berarti ada angka 2 dan 3. Kalau di samping sini kita kalikan 2 dikali 3 berapa? 6. Dikali 6. Berarti kan 5 dikali 6 sama dengan 30. Maka yang atas pun dikali 6. 2 dikali 6 berapa? 12. Nah, sudah ketemu. Betanya sudah ketemu. Maka nanti kalian tinggal menghitung. 6 ditambah 2 di sini. Turunkan. Kemudian di sini hasilnya berapa. Nah, penyebutnya 30. Pembilangnya tinggal kamu hitung. Nanti tinggal digabungkan antara yang di depan sini bilangan bulat dengan pecahan tinggal digabungkan. Nah, seperti itu saja. Selesai kan? Selesai. Sudah selesai yang nomor 5. Berarti nomor 4 dan 5 tadi sudah. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan temanmu. Yang nomor 7. Jika tanda segitiga berarti 1/5. Dan bilangan pertama. Dari bilangan pertama. Oke. Jika segitiga berarti 1/5. Segitiga sama dengan 1/5 dari bilangan pertama. 1/5 dari bilangan pertama. Nah, sedangkan di sini, oke kayak gini aja. 1/5 dari bilangan pertama ya, bilangan 1 dah. Nah, di sini yang diketahui adalah 1/8 ditambah segitiga ditambah 3/4. Betul ya? Ditambah 3/4. 1/5 dari bilangan pertama. Lihat bilangan pertama. Ini bilangan pertama. Berarti berapa? 1/8. 1/5-nya. Dari 1/8 berarti 1/5 kali 1/8. Masih ingat dengan perkalian pecahan? Jika perkalian pecahan itu penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Sekarang dihitung dulu yang segitiganya. 1 dikali 1 berapa? 1. 5 dikali 8, 40. Kalau perkalian, atas dikali atas, bawah dikali bawah. Bisa dipahami ya? Berarti yang di sini sama dengan 1/8. Segitiganya sudah diketahui. Sudah berapa? 1/40 ditambah 3/4 sama dengan dicari penyebutnya. Dengan cara apa? KPK. Bagaimana cara mencari KPK? Ya gampang. 8, 44. Cari KPK-nya. Di sini ada 8, 44. Dicari KPK-nya dulu. Setelah ketemu KPK-nya, nanti akan ketemu sendiri hasil akhirnya.
Sampai sini bisa dipahami ya. Hitung sendiri ya. Mencoba untuk kalian mencari KPK. Oke? Apa perlu butuh bantuan? Tidak perlu ya? Oke, sampai sini paham? Jika sudah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Ayah membutuhkan kabel panjangnya 12,2/3 meter. Awalnya kabel yang dimiliki ayah 4,3/5 meter. Maka kabel yang harus dibeli ayah panjangnya titik-titik meter. Perhatikan baik-baik. Yang diketahui adalah butuh kabel. Ayah membutuhkan kabel kan? 12,2/3 meter. Kemudian ayah itu memiliki awal kabelnya itu 4,3/5. Yang ditanyakan di sini adalah berapa panjang kabel yang harus dibeli ayah. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Berarti kita menganggap bahwa ayah itu membutuh kabel itu sebagai A, awal kabel sebagai B, berapa panjang kabel anggap saja C. Ini untuk memudahkan untuk membuat rumus. Berarti C sama dengan berapa? Ya, A kita membutuhkan kan? Ayah kan membutuhkan. Dikurangi B. Sama dengan A-nya berapa itu? 12, 2/3. Dikurangi B-nya berapa? 4, 3/5. Betul ya? 4/3/5 ya? Ya, betul. Nah, di sini seperti biasa, bilangan bulat yang bukan pecahan dikeluarkan saja. Berarti 12 dikurangi 4. Ditambah. Ingat ya, ini tandanya adalah ditambah. 2/3 dikurangi 3/5. Paham? Nah, jika sudah bisa, sekarang 12 dikurangi 4 berapa? Di sini ditambah, cari penyebut yang sama dari 3 dan 5. 3, 5. KPK-nya berapa? Penyebut kita samakan penyebutnya. KPK-nya berapa? 3. Dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. 5 dibagi 3 bisa tidak. Maka diturunkan. Sekarang dibagi berapa lagi? 5. 1 dibagi 5 bisa tidak. Maka turunkan. 5 dibagi 5, 1. Sudah? Berarti KPK-nya adalah 15. Dari mana? Ya ini. 3 dikali 5. KPK-nya adalah 15. Nah, berarti di sini penyebutnya adalah 15. Sekarang 3 ke 15. Lihat yang bagian sebelah sini. Di bagian 3-nya. Mana yang diturunkan angkanya? Yang sini kan. Garisnya ditarik. Ketemu 5. Berarti 5 dikali 2. Berapa? 10. Berarti di sini 10. Paham? Sekarang masuk ke 5. Nah, di sini. Untuk 5, yang diturunkan yang sebelah mana? Ini yang diturunkan. Mana? Yang mana? Nah, ini 3. Ingat garisnya. Kalau diturunkan, berarti tarik garisnya yang diturunkan. Berarti berapa? Kali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, sudah diketahui, sudah hasilnya. Nanti yang bagian C dijawabnya sudah. 12 dikurangi 4 berapa? Kemudian diturunkan. Nah, di sini bisa diketahui jawabannya. Jangan lupa setelah soal cerita ada diketahui ditanya jawab, ada yang namanya kata jadi. Jadi panjang kabel yang harus dibeli ayah adalah titik-titik. Nah, nanti yang bagian bawah sendiri jangan sampai lupa. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan temanmu yang nomor 9. Iya ya,
9. Siti mendapat tugas sekolah. Hari ini Siti mengerjakan tugas 4/5 bagian. Sedangkan kemarin 1/8 bagian. Agar selesai, maka besok Siti harus mengerjakan berapa bagian? Yang diketahui adalah hari ini. Hari ini Siti mengerjakan 4/5 bagian. Kemudian kemarin Siti mengerjakan 1/8 bagian. Yang ditanyakan adalah berapa bagian yang harus dikerjakan Siti. Betul? Nah, berarti yang pertama adalah hari ini dianggap A, kemarin dianggap B, soalnya dianggap C. Ini untuk memudahkan kita menghitung rumus. Berarti C sama dengan, kan ada tugas. Tugas selama 3 hari. Kemarin, hari ini, besok. Nah, hari kemarin itu si Siti sudah modal 1/8. Hari ini Siti sudah mengerjakan 4/3 ya. 4/5 bagian. Berarti C sama dengan A ditambah B. Tapi hati-hati. Karena yang diketahui satu lagi adalah 1 hari. Jadi ada misal ya, ada satu tugas. Satu tugas ya. Ini kayak gini aja dah. Ada satu tugas yang dikerjakan hari kemarin sudah dikerjakan, mipil kemarin, kemudian dipipil lagi hari ini, berarti besok kira-kira biar aku bisa selesai harus mengerjakan berapa bagian. Nah, di situ berarti gampangannya adalah satu tugas. Satu tugas dikurangi A dah dalam kurung. Di dalam kurung ini ditambah di satu tugas dikurangi hari ini dan kemarin yang sudah dikerjakan. Paham ya? Sama dengan satu tugas itu dikurangi ya. A-nya berapa itu? Yang hari ini 4/5 bagian. Dah. Ditambah untuk B-nya adalah 1/8. Sampun? Nah, sekarang sama dengan 1 dikurangi. Yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. Cari apa? Berarti cari KPK dari angka berapa? 5 dan 8. Mau dibagi berapa ya? Dibagi 5 dulu. 5 dibagi 5, 1. 8 dibagi 5 bisa tidak, maka turunkan. Jika tidak bisa dibagi, maka turunkan angkanya. Nah, angka ini kan diturunkan. Paham ya sampai sini ya? Kemudian dibagi 8. 8 ini bilangan genap. Maka bilangan primanya adalah 2. 1 dibagi 2 bisa tidak. Maka turunkan angka satunya. 8 dibagi 2 berapa? 4. Masih bisa dibagi? Bisa. Dibagi berapa lagi? 2. Karena 4 ini adalah bilangan genap. 1 dibagi 2 bisa tidak. Maka turunkan 1. Ingat hasil akhirnya harus 1-1. 1 semua. Paham ya? 4 dibagi 2 berapa? 2. Dibagi lagi, iya, karena di sini yang angka 2 ini bukan angka 1. Paham ya? Dibagi berapa? 2. 1 dibagi 2 bisa tidak, maka turunkan. 2 dibagi 2 berapa? 1. Sudah selesai? Sudah. Maka KPK-nya adalah sama dengan yang ini. Ini KPK-nya. 5 dikali 2, 10. 10 dikali 2, 20. Dikali 2 lagi. Berapa? 5 dikali 2, 10. 10 dikali 2, 20. 20 dikali 2, 40. Berarti KPK-nya adalah 40. Maka yang di bagian bawah penyebutnya adalah 40. Sekarang dilihat dari angka 5 ini ke angka 40. Mudah, nggak usah susah-susah ya, dilihat aja dari sini. Sudah, yang diturunkan. Tarik saja, ini diturunkan. Berarti tarik 2. Ini juga diturunkan, tarik 2. Ini diturunkan, ya tarik 2. Berarti 2 dikali 2 kali 2. Berapa 2 dikali 2? 4. Dikali 2, 8. Maka 5 dikali 8 sama dengan 40.
4 dikali 8. Karena bawah dikali 8 juga. 4 dikali 8 berapa? 32. Sekarang 8 ke 40 nih. Nah, 8 ke 40. Bagaimana caranya? Ya gampang, tinggal lihat di sini saja. Yang di angka 5-nya ditutup. Yang diturunkan mana tanda panahnya ya? Ini tanda panahnya. Tarik garis di angka 5. Berarti 8 dikali 5. 1 dikali 5. 1 dikali 5 berapa? 5. Sudah? Sudah. Sekarang tinggal menghitung. 1 dikurangi 32 per 40 ditambah 5 per 40. Nah, 40. Berarti tinggal pembilangnya 32 ditambah 5 berapa? 37. Bu, apakah seperti ini? Belum selesai. Mengapa? Karena ini masih 1 kurang. Sama dengan satunya kita menjadikan pecahan. Berapa? Lihat penyebut sebelah sini. Ini penyebutnya. Berapa? 40. Maka kita mendapatkan 40. 40, 40. Dikurangi berapa? Tinggal turunkan 37 per 40. Hasilnya sama dengan 4. Menyebutnya 40, pembilangnya berapa? Tinggal kamu hitung sendiri. Paham ya? Ingat, yang angka 1 ini kenapa jadi 40 per 40? Karena kita melihat yang bagian penyebut sebelahnya ini. Ini kan 40, maka kita menuliskan 40 per 40. Jika 40 per 40, maka dihitungnya menjadi angka 1. Bisa dipahami? Jangan lupa setelah kata jawab selalu kata jadi di bawahnya. Jika sudah bisa dipahami, Bu Fitri sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman kalian, anak-anak semua. Jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya room 2 nomor 1 sampai 10 dan tadi ada beberapa soal yang sudah Bu Fitri jelaskan sesuai dengan permintaan kalian di grup. Bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.